Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita ketemu kembali dalam pembelajaran PPKN kelas 12 semester genap unit kegiatan belajar mandiri 4 atau UKB 4. Adapun materi yang akan kita bahas sama-sama tentang persatuan dan kesatuan bangsa masa Orde Lama, yaitu dari mulai tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Silakan kalian simak sampai dengan selesai. Kita ketahui sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja, yang terdiri atas satu kabinet inti, di mana di dalamnya ada yang disebut dengan Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. Kemudian yang kedua, menteri-menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Serta yang ketiga, menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Anak-anak sekalian, pada periode ini muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia yang dipelopori oleh Presiden Soekarno, yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Sebagai akibat dari kekecewaan, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Pada mulanya, ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Namun, lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Maka akhirnya segala sesuatunya didasarkan kepada kepemimpinan penguasa, dalam hal ini pemerintah. Meskipun pelaksanaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Berikut adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. Yang pertama, membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR GR, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang kedua, membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga, penetapan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. Yang keempat, membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Dan yang kelima, terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut dengan Trisila. Kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi satu unsur yang disebut dengan Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Jadi dengan demikian, gagasan Nasakom inilah yang memberi pulang bangkitnya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Hal tersebut dimasukkan dalam Undang-Undang RI nomor 18 tahun 1965 tentang pemerintah daerah. Semua unsur Nasakom termasuk di dalamnya PKI harus diperhatikan dalam penunjukan unsur pimpinan DPR daerah atau Dewan Perwakilan Daerah. Jadi, bila di suatu daerah hanya ada seorang tokoh PKI, ia harus diikutsertakan sebagai pimpinan DPRD apabila ia menjadi anggota DPRD di satu daerah. Hal inilah yang membuat PKI mendapatkan posisi yang sangat strategis, bahkan dominan, karena merasa mempunyai posisi yang kuat. PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan 7 perwira TNI Angkatan Darat. Nah, demikian tadi uraian singkat yang bisa Bapak jelaskan tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama.
Berikut ini Bapak sampaikan tugas individu sebagai bahan evaluasi sejauh mana kalian bisa memahami materi yang tadi Bapak sampaikan. Adapun pertanyaannya adalah, satu, apa yang dimaksud dengan menteri-menteri ex officio? Kedua, apa yang menyebabkan munculnya ide demokrasi terpimpin? Dan yang ketiga, apa isi penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959? Seperti biasa, kalian tulis dulu soalnya, kemudian dijawab di buku tugas dan dikirim ke grup tugas. Akhir kata dari Bapak, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.